Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Demikian itulah hidayah Allah kepada orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kembali kepada bahasan kita kemarin ya tentang kriteria Allah di dalam memilih hambanya, kriteria Allah di dalam menentukan siapa yang berhak dan pantas layak ya untuk membawa amanah kerasulan, membawa amanah kenabian, membawa jabatan hakim, membawa tugas utusan Tuhan, wakil Tuhan di bumi. Ya. Itu memang tugas yang sangat agung ya, tugas berat, tugas yang nggak main-main itu. Lah, selama ini dalam bayangan manusia, tugas itu hanya pantas diemban oleh mereka yang memiliki kriteria duniawi. Materi, hartawan, jabatan, ya bangsawan, kan gitu. Ilmu ya ilmuwan, cara agama ya agamawan. Pokoknya orang-orang yang terkenal, yang berpengaruh menurut manusia. Ya kayak kita juga manusia-manusia yang juga seringkali terjebak di dalam kriteria sempit tentang siapa yang layak diikuti, ya itu tadi. Gitu kan? Tetapi ternyata Allah enggak. Allah ternyata memilih dari hamba-hamba yang memang apa ya, yang memang dia kehendaki dan berdasarkan kriterianya Allah sendiri. Gitu. Nah, di sana dijelaskan bahwa apa ya, kita benar-benar membawa satu konsep yang harus benar-benar di luar ini ya, di luar yang sekarang sedang berlaku. Kita harus benar-benar membuka kotak pikiran kita supaya tidak terjebak oleh apa? Oleh kriteria-kriteria sempit manusiawi tadi. Maka kita juga kemudian harus berani membuka kemungkinan adanya kebenaran di luar kebenaran kita selama ini. Karena yang kita yakini, nah, ya Allah maha segalanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Nah, seandainya hamba-hamba Allah itu yang sudah diberi hidayah, sudah diberikan petunjuk, amanah itu kemudian ngikuti pendapat orang yang mayoritas di tengah masyarakat, pasti akan hapuslah, hilanglah, sia-sialah semua amal-amal. Jadi makanya para nabi, para rasul yang di atas itu disampaikan, mana mungkin aku mengikuti sampean semua, kata para nabi rasul itu. Sementara kami telah diberikan satu petunjuk oleh Allah. Tidak mungkin lah gitu. Ya, di ayat yang 80 itu kan. Atau hajuna fillahi wa qad hadani. Masa kami akan, bagaimana kalian membantahku sementara aku telah mendapat petunjuk Allah? Itu kan. Wa kaifa akhafu ma asyraktum ma la takhafuna, itu dan sebagainya. Nah, mungkinlah aku takut sama apa yang kamu ancamkan, kata para nabi, para rasul. Kenapa ya? Karena ancaman dari Allah itu lebih besar. Para nabi, para rasul itulah menghadapi dua ancaman ya. Kalau maju bertentangan dan berhadapan dengan manusia, mayoritas,
yang menganggap justru Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya sebagai perusak tradisi, pemecah belah umat, macam-macam itu, durhaka terhadap nenek moyang, pembawa ajaran sesat, macam-macam sudah. Maju melawan segala macam stigma manusia tadi. Tidak hanya stigmatisasi, tetapi juga ancaman pembunuhan, macam-macam. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah kan karena tekanan intimidasi yang luar biasa atau di Mekah. Maju menghadapi seperti itu. Tapi jika para Rasul mundur, hanya demi untuk mengikuti kehendak umat, mundur ya berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan murka Allah. Berarti kan mengkhianati tugas. Nah, yang seperti ini yang tidak dipilih oleh para nabi, para rasul. Maka ya maju sudah. Asumsinya kalau maju berhadapan dengan manusia masih bisa minta tolong kepada Allah. Tapi kalau mundur berhadapan dengan Allah, mana mungkin manusia bisa menolong. Nah ini itu, ya sudah, maju sudah. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Nah. Itu. Maka seperti yang dalam satu ayat disebut kaming fiating qalilah walabat miatan katsiratan biidznillah. Berapa saja jumlah kelompok yang sedikit bisa mengalahkan jumlah kelompok yang banyak biidznillah dengan izin Allah. Jadi meskipun Nabi dan para sahabat itu jumlahnya sedikit, sementara yang dilawan itu mayoritas, tidak takut, guys. Karena dengan izin Allah segalanya mungkin. Jadi itu walau asyrak wa habitu anhum ma kanu ya'malun. Dan kalau mereka kemudian mensyirik ya sudah repot itu konsekuensinya. Selain sia-sia amal juga mendapat siksa Allah. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka para nabi, para rasul itulah yang kata Allah, kami telah berikan mereka kitab, kami berikan mereka hikmah, kami berikan mereka an-nubuwah. Jadi kalau pertama kitab ini kan senjata ya, sebagai guide book atau buku pegangan. Sementara al-hukmah atau hikmah ini adalah ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini tidak ada dipelajari di universitas mau sampai S2, S3, profesor, tidak ada. Ilmu hikmah juga nggak bisa dipelajari di sekedar misalnya fakultas-fakultas keagamaan, tidak ada. Ilmu hikmah juga tidak bisa hanya dipelajari di pesantren sekalipun. Kalau nggak benar-benar pesantren yang mengajarkan, tidak hanya teori loh ya ini. Karena ilmu hikmah itu tidak berdasarkan kitab itu. Ilmu hikmah ini intisari dari segala macam ilmu. Nggak ada bisa dikurikulumkan itu. Ya. Ilmu hikmah itu satu ilmu yang dipelajari dari saripati kehidupan. Ya. Dipelajari dari bagaimana kedekatan seseorang kepada Allah. Karena ilmu hikmah itu justru didapatkan dari kemampuan manusia untuk mengarifi segala fenomena hidup dengan basis likulli syai'in hikmah. Di setiap sesuatu itu ada hikmah. Nah itu kan. Dia kehilangan duit, ya ada hikmahnya. Gitu kan. Dia dapat duit, ya ada hikmahnya. Dia bangkrut, ya ada hikmahnya. Dia sukses, ya ada hikmahnya, kan? Gitu. Ilmu hikmah itu kemampuan mengarifi semua hal di muka bumi ini ada hikmahnya. Nah itu kan susah. Satu di antara cabang-cabang ilmu hikmah itu ilmu syukur, misalnya. Satu di antaranya. Kemampuan mensyukuri semua hal. Kemudian husnudzon. Husnudzon kepada Allah, bahwa apapun yang
digariskan oleh Allah itu pasti yang terbaik, gitu kan? Kemudian kasih sayang, jiwa kasih, dan banyak. Maka ilmu hikmah ini hanya diberikan kepada para nabi dan orang-orang yang memang benar-benar terpilih. Wan nubuah, apalagi nabi ini, kenabian. Jadi ilmu kenabian beda ya antara tugas kenabian dan ilmu kenabian ya. Kalau tugas kenabian memang hanya terbatas kepada 124.000 orang yang diberi an-nubuwah ini. Berapa? 124.000 orang yang ditunjuk Allah untuk menjadi nabi. Itu berdasarkan hadis sahih. Ya. Itu sangat mungkin tersebar di seluruh penjuru bumi loh ya. Dan tentu dengan syariatnya masing-masing. Syariatnya masing-masing. Makanya jangan gampang menghina atau membenci orang yang beda syariat dengan kita. Meskipun saat ini yang berlaku adalah syariat Islam tentu. Artinya kita meyakini bahwa syariat yang lain sudah tidak berlaku. Tapi pada masanya bisa jadi syariat yang berbeda itu memang begitu. Atau meskipun ada distorsi atau penyimpangan-penyimpangan. Tapi pada awalnya sangat mungkin mereka juga diajari oleh nabinya. Tidak peduli itu, entah di Afrika, benua Afrika, pedalaman-pedalaman Uganda sana, atau di Kaukasus ya, di daerah Rusia dan teman-temannya sana, di daerah Skandinavia sana, di daerah Amerika Selatan, Meksiko, Guatemala, Venezuela sana, atau di daerah ras-ras kuning Korea, Jepang, Cina, dan segala sana, atau di belahan bumi seperti di aborigin, Papua, dan lain sebagainya sana, atau di daerah-daerah Asia Tenggara, atau di daerah Timur Tengah. Semuanya itu sangat mungkin, karena Allah adil ya, menurunkan an-nubuwah ini. Jadi kalau ada 124.000 nabi, itu jangan diklaim bahwa semuanya hanya di Timur Tengah. Enggak begitu konsepnya. Enggak ada satu klaim yang bahwa semua nabi itu diturunkan di Timur Tengah, itu enggak ada. Nah, dari 124 orang yang mendapat tugas an-nubuwah, itu hanya 313 orang yang mendapat tugas kerasulan untuk menyampaikan ilmu nubuahnya itu kepada luas. Yang harus kita kenal namanya ya 25 itu ya. Nah, itu tugas kenabian. Sementara ilmu kenabian itu kita harus mewarisinya ya. Ilmunya, jadi ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya itu harus kita warisi. Kita harus punya ilmu kenabian itu. Apa ilmu kenabian itu? Di situ kalau orang Barat menyebut sebagai profesi. Jadi propet dari kata profet, kerasulan. Makanya satu di antaranya nanti akan diajarkan bahwa ilmu kenabian itu adalah orang-orang yang tidak minta upah nanti di ayat yang terakhir itu. Jadi para nabi, para rasul itulah orang-orang yang mendapatkan pertama adalah Alkitab, kemudian ilmu hikmah, dan an-nubuwah. Tugas kenabian. Fa iyakfur biha haula'i faqad wakalna biha qauman laisu biha bikafirin. Kalau orang-orang Mekah kafir tidak mau taat kepada Nabi Muhammad SAW, ya sudahlah. Kami akan serahkan para nabi itu kepada umat yang tidak mengingkarinya. Dan itu terjadi kan? Waktu kaum Mesir mengingkari Nabi Musa juga dihijrahkan tuh ke tanah Palestina. Kan gitu. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh dimusuhi ya sudah. Malah buminya yang ditenggelamkan.
Dan banyak para nabi yang kemudian dihijrahkan ke kaum yang lebih menerima, yang tidak mengingkarinya. Terakhir Rasulullah Muhammad SAW ketika ditindas dan diingkari di Mekah, dihijrahkan oleh Allah ke Yasrib atau yang dikenal sebagai Madinatul Munawwarah. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum faqtadih. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ikutilah, wes, nggak usah banyak dibantah. Dan yang terpenting, kemarin kita sudah membahas ya tentang talbisul haqqa bil batil. Sudah arahan dari nabimu itu, kata Allah, ikuti apa adanya saja. Kamu jangan sampai terjebak dan terlarut seperti umat-umat terdahulu yang kemudian menambah kurangi ajaran nabinya. Menambah kurangi ajaran nabinya. Lalu mencampur adukkannya dengan tradisi dan kamu buat-buat. Jangan. Sudah, tadi ikuti saja apa adanya. Nanti kalau kamu tambah kurangi, nanti kalau kamu campur-campur dengan tradisi yang kamu buat-buat, nanti kamu tersesat seperti umat-umat terdahulu yang telah mencampur adukkan milik para nabinya. Makin lama nanti makin yang asli makin tertutup loh ya. Ya, begitu. Qul katakanlah Muhammad, la as'alukum alaihi ajran. Tidaklah aku minta upah kepadamu untuk semua dakwahku itu. Enggak minta. Di ayat-ayat lain banyak itu. In ajriya illa ala rabbil alamin. Karena upahku itu dari Allah, pencipta alam semesta. Aku tidak minta upah dari kamu. Upah dari kamu itu apa? Cek-cek gitu. Meskipun kamu upai aku emas segunung ya, tetap kalau dibanding dengan upah dari Allah ya cek-cek lah. Nggak level lah. Gitu. Nggak, aku nggak minta upah sama kamu. Baik upah bentuk materi maupun jabatan, sanjungan, enggak. Semata-mata hanya aku ingin menolong. In huwa illa dzikra lil alamin. Semua yang disampaikan itu ajaran Nabi hanyalah peringatan untuk seluruh alam. Tidak ada pretensi atau motivasi jabatan, enggak kepingin jadi kamu jadikan raja, enggak kamu pengen jadikan orang kaya, enggak. Ada satu peristiwa dulu. Ketika Nabi Muhammad SAW masih berdakwah di Mekah tuh, pernah didatangi oleh para pembesar. Karena apa? Dakwah Nabi Muhammad SAW ternyata mulai masif diterima. Wah, Umar sudah mulai ikut, gitu kan? Hamzah sudah mulai ikut. Pokoknya orang-orang hebat di Mekah itu sebagian sudah mulai ikut. Nah, itu orang-orang pembesar Mekah mulai bingung tuh. Kemudian mereka berkumpul rapat. Ini gimana ini? Kok makin hari Muhammad sudah kita tekan, Muhammad sudah kita intimidasi, kok enggak malah ini tapi malah berkembang. Akhirnya ada yang usul tuh. Bunuh aja, jangan. Ada yang diam aja. Nah, akhirnya apa? Ada yang usul gini. Datangi aja, bujuk dengan baik-baik. Lalu ada satu pimpinan yang dikenal paling pintar dalam pendekatan untuk negosiasi. Datang ke Rasulullah. Intinya begini. Hai Muhammad, apa sih yang kamu inginkan dari semua yang kamu lakukan ini? Kalau kamu ingin jadi raja, kami akan kumpulkan seluruh kabilah di Jazirah Arab ini untuk berbaiat menjadikan kamu sebagai raja di antara kami. Kalau kamu ingin harta, kami akan kumpulkan harta terbaik di antara orang-orang kaya untuk kami serahkan kepadamu. Kalau kamu ingin perempuan cantik, maka kami akan adakan kontes. Kami kumpulkan orang paling cantik di Jazirah Arab. Kamu bisa milih semaumu. Tapi apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Andai kau taruh matahari di tangan kananku, andai kau taruh rembulan di tangan kiriku, aku tidak bakal mau menukar dengan tugas kenabian kerasulan ini. Aku tidak akan mundur dari menyampaikan dan menyelamatkan umat ini. Lah itulah. Nah ini yang dimaksud sebagai mindset kenabian.
Nah, ini yang harus kita miliki juga. Ketika kita mendakwahkan kebenaran ini untuk diri keluarga dan umat, tidak bisa ditukar atau dibeli dengan apapun. Coba kalau pemimpin-pemimpin di muka bumi ini punya mindset itu. Nggak ada korupsi, kolusi, nepotisme. Nggak mempan disogok lor. Nah ini pemimpin yang amanah. Itu. Makanya saya punya paket pelatihan namanya prophetic leadership. Jadi kepemimpinan kenabian. Mau ikut pelatihan itu? Membayar. Oke. Enggak. Jadi saya ada pelatihan itu bagaimana melatih orang untuk punya mindset pemimpin seperti yang dimiliki para nabi para rasul. Selesai itu, enggak? Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Enggak? Ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan silakan. Ada pertanyaan, Gus. Enggak, itu. Ini sudah lain yang kemarin ini, sekarang ada lagi. Ada ada keterangannya begini, Gus. Kamu belum dikatakan orang yang beriman, sekiranya di tangan kirimu ada orang kelaparan. Itu hadis apa kata-kata mutiara aja. Dan itu bagaimana kalau yang kelaparan itu bukan orang Islam atau orang mukmin? Ya, jadi kamu belum dikatakan orang beriman kalau ada orang kelaparan gitu ya. Enggak, Pak Rizal? Ya, halo? Iya, iya betul. Jadi itu memang sabda Rasulullah ya. Jadi Rasulullah memang menyampaikan bahwa dijelaskan Rasulullah itu sangat itu diriwayatkan oleh Bukhari itu ya. Bukhari. Jadi bahwa Rasulullah itu bersabda apa yang kita makan itu harusnya juga menjadi makanan orang-orang di sekitar kita. Itu direwatkan oleh hadis riwayat At-Tabrani, disampaikan Rasulullah bersabda, tidaklah beriman kepadaku orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia mengetahuinya. Itu hadis, dan itu didukung oleh banyak hadis lain, bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Itu justru hadis Bukhari, ya kan? Dan ada juga hadis Bukhari yang meriwayatkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Termasuk ya di antara itu. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari juga diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an. Disampaikan Nabi SAW bersabda, "Hai Abu Dzar, jika engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya, kemudian berikan kepada tetangga." Jadi dari hadis riwayat At-Tabrani, kemudian dari Bukhari tadi, dan kemudian Muslim tadi, jelas menunjukkan bahwa memang kita tidak boleh tidak mau tahu terhadap tetangga. Dan di situ tidak dijelaskan apakah tetangga itu muslim atau non-muslim. Artinya, bahkan tetangga itu kafir sekalipun, dia hanya dilihat sebagai manusia. Karena konsep kemanusiaan ini beda dengan konsep tentang keimanan. Jadi meskipun dia non-muslim, tetapi kalau dia kelaparan, wajib hukumnya buat kita untuk menolong. Itu. Sehingga dari perintah Allah itu nanti Pak Ledul, itu kenapa Rasulullah perintah begitu? Itu juga selain kita dituntut di samping Allah, juga sebagai strategi dakwah.
sejahat apapun orang itu, mbok menowo kan gitu. Sopo ngerti dengan kita berbaik begitu lama-lama hati yang sekeras batu itu kemudian luluh oleh kebaikan. Hanya ada perintah untuk ahsin kama ahsanallahu ilaika dalam surat Al-Qasas itu ayat 77 itu. Berbuat baiklah kamu kepada sesamamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah berbuat kepada manusia itu kan meskipun yang kafir pun tetap dikasih rezeki, dikasih nafas, dikasih sehat. Non-muslim siapapun untuk berbuat baik tetap wajib. Selain memang itu sebagai bentuk nilai keimanan kita, juga sebagai bentuk strategi dakwah. Ya, berarti. Ada lagi? Oke, kalau enggak ada? Izin Gus, Silakan Ode. terkait dengan, saya tidak tahu ada hubungannya atau tidak, terkait dengan hidangan yang disajikan dalam satu hajatan. Misalnya, biasanya tamu itu dipersilakan orang-orang tertentu duduk di sebelah sini, yang lain tertentu juga di sebelah sana. Nah, hidangannya dibedakan Gus. Yang di sini, yang duduk di sini dengan duduk di sana itu dibedakan. Kemudian ada juga yang apa namanya ngejot itu, kalau istilah di Bali itu ngejot. Makanan yang diserahkan untuk keluarga A itu dibedakan dengan keluarga B. Apa itu dibolehkan? Atau ada petunjuk lain? Mohon penjelasannya. Turun. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. jadi kalau misalnya untuk tamu, itu kalau hanya untuk mempermudah penyajian supaya tidak ribet karena itu nanti ada. Kalau hanya sekedar tempat penyajian, saya rasa tidak apa-apa. Asalkan tetap sama ya menunya, tidak dibeda-bedakan, itu aja. Kalau menunya sampai beda, nah itu yang tidak boleh, namanya tidak adil. Demikian pula ngejrot atau apa tadi, kalau kemudian keluarga A ini sekian, kalau keluarga B, kalau yang kaya bawa ini, yang miskin, nah itu udah tidak boleh itu. Dan kadang memang terjadi itu, Audi. Ini sing soge malah, yang orang kaya malah dikasih banyak. Sama dengan orang kayak nengok orang sakit itu. Orang sakit kalau yang ditengok itu orang miskin itu kasih berapa, 50.000 apa berapa gitu. Tapi kalau orang kaya, oh enggak pantas nunul. Gimana? Ini harusnya kan sebaliknya. Yang miskin malah dikasih yang banyak, yang kaya malah dikit aja kan gitu. Tapi enggak, harusnya sama ya. Sama. Nah, tetapi dalam konsep adil itu juga enggak harus selalu begitu. Misalnya keluarga itu enggak makan telur apa asin misalnya. Ya nanti jangan dikasih itu beda lagi kalau konsepnya begitu ya. Tapi kalau konsepnya itu hanya karena strata sosial kemudian dibeda-bedain, nah ini tidak boleh itu. Tapi kalau konsep adilnya itu karena memang yang satu nggak makan ayam, yang satu nggak makan daging misalnya, ya dikasih banteng aja itu. Itu malah justru adil kalau begitu. Misalnya ada tamu Pak Budi sama Mas Pak Jo gitu ya. Pak Budi biasa makan kopi biasa, Pak Jo biasa makan kopi yang mahal. Ya kita kalau yang kan karena antara priayi nggak priayi nanti perutnya juga kasihan gitu kan. Nah, gitu. Kalau Mas Wahyu biasanya cuma makan apa nasi jagung, sementara Pak Jo biasanya wafermut. Itu kan ya harus dibedakan Mas Wahyu. Ya, Gus. Itu biasa bote, Gus. Kopinya Vietnam, Gus. Iya gitu. Kalau itu malah justru adil gitu kan. Karena memang ada orang yang kadang menunya saya sebenarnya apa ayam semua gitu. Tapi karena yang satu ini nggak makan ayam, telur gitu. Jadi bedakan. Kalau kita kasih makan ayam malah kasihan gitu. Nah, kalau yang begitu boleh, tapi kalau membedakannya itu karena strata sosial, nah itu yang nggak boleh.
Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, besok kita libur dan insya Allah kita ketemu kembali hari Sabtu. Cepat sekali hari ini. Ayo kita isi dengan kebaikan. Allahumma rahmati min hidayah menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma filil mu'minin wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'ana al-bala wa al-rahmat. Rabbana atina wa lana. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana nas'alna min. Rabbana faghfir lana dhunubana wa tahhir lana sayyi'atina. Rabbana waj'alna muslimin minkum. Allah ta'ala wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina al-rahmata. Wa fatir samawati wal 'alimul ghaibi wasyahada. اللهم صل على الهدى والتقوى ونور بقرب العزة وسلم سلام لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus.